Bagaimana ada dua anak kecil yang menanyakan tentang Abu Jahal. Mana itu Abu Jahal? Maka dikatakan oleh sahabat tersebut, ada apa urusan kalian dengan Abu Jahal? Lantas anak kecil tersebut menjawab, kami mendengar bahwasanya ketika Nabi Muhammad di Mekah yang paling sering mengganggu Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Dan sampai info kepada kami Abu Jahal ikut berperang pada saat ini. Maka kami berdua berlomba siapa yang paling duluan untuk menumbangkan Abu Jahal. Bayangkan dua anak kecil, Abu Jahal tua. Ketahuilah hadirin hadirat sekalian, dahulu para ulama kita, dahulu para salihin, dahulu para al-mugarrabin, dahulu para al-akhyar, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengemukakan Nabi Muhammad dari segala-galanya. Dan itu adalah menunjukkan bagaimana kecintaan mereka yang begitu luar biasa kepada Nabi besar Muhammad. Tidak dari laki-laki ataupun perempuan, bahkan anak kecil dan dewasa, semuanya hati mereka diliputi dengan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari anak kecil, bagaimana di salah satu peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad, yaitu perang Badar, perang pertama di dalam agama Islam yang terjadi. Bagaimana ada dua anak kecil yang menanyakan tentang Abu Jahal. Mana itu Abu Jahal? Maka dikatakan oleh sahabat tersebut, ada apa urusan kalian dengan Abu Jahal? Lantas anak kecil tersebut menjawab, kami mendengar bahwasanya ketika Nabi Muhammad di Mekah yang paling sering mengganggu Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Dan sampai info kepada kami Abu Jahal ikut berperang pada saat ini. Maka kami berdua berlomba siapa yang paling duluan untuk menumbangkan Abu Jahal. Bayangkan dua anak kecil, Abu Jahal tua, orang dewasa, orang tua. Tapi itu adalah dafi'ul mahabbah, dorongan cinta dari anak kecil kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dia tidak rela melihat ada orang yang mengganggu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecemburuan yang ada di dalam hatinya. Belum lagi mereka orang-orang yang dewasa, bagaimana ketika Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bukan hanya beliau, bahkan para sahabat yang lain, bagaimana di sana seperti Amr bin As radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau mengatakan, tidak ada manusia yang paling saya cintai melainkan Nabi Muhammad. Ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Tidak ada orang yang paling aku cintai melebihi dari Rasulullah, wala ajalla fi aini minhu, dan tidak ada orang yang paling agung di mataku melainkan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dari karenanya bagaimana Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika ditanya bagaimana kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jawaban beliau adalah bahwasanya lebih saya cintai dari kedua orang tua saya, lebih dari saya cintai dari anak saya, lebih saya cintai dari diri saya, bahkan lebih saya cintai dari air dingin ketika saya berada di dalam kehausan. Itu cintanya mereka kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana di sana Zaid bin Ad-Dathinah, yang mana pada saat itu ketika mereka mengeluarkan Zaid bin Ad-Dathinah dari haram untuk dibunuh, mereka keluarkan sampai ke Tan'im, dan mereka ingin memenggal lehernya Zaid bin Ad-Dathinah, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka
Abu Sufyan bin Harb yang pada saat itu sedang musyrik, beliau mengatakan kepada Zaid bin Ad-Dathinah, "Ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al-an 'indak makanak yudrab 'unuguhu wa annaka fi ahlik?" Apakah engkau suka, apakah engkau rela pada saat ini posisimu diganti oleh Muhammad dan lehernya dipenggal pada saat ini dan engkau berada santai bersama keluargamu? Apa kata Zaid bin Ad-Dathinah? Zaid bin Ad-Dathinah mengatakan, "Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu syaukatun wa inni jalisun fi ahli." Demi Allah, kata Zaid bin Ad-Dathinah, tidak ada keraguan. Beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak menginginkan sedikit pun menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berada di suatu tempat yang mana beliau tertusuk duri kakinya, sedangkan saya duduk bersama keluarga saya di rumah. Saya tidak mau seperti itu. Abu Sufyan mendengar pernyataan itu dari Zaid bin Ad-Dathinah, mengatakan, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Saya tidak pernah melihat orang yang mencintai kepada seseorang melebihi cintanya para sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika ditanya, su'ila Ali bin Abi Talib, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah?" Bagaimanakah kecintaan kalian terhadap Rasulullah? Apa kata Sayyidina Ali? "Kana ahabba ilaina," Rasulullah lebih kami cintai, "min amwalina," dari harta kami. Harta kami habis tidak jadi masalah asalkan Nabi Muhammad ada di dalam diri kami. "Kana ahabba min amwalina wa auladina," lebih kami cintai dari anak-anak kami, wa abaina, orang tua kami, wa ummahatina, ibu kami, wa minal ma'il baridi 'ala dhama, dan lebih kami cintai melebihi daripada air yang dingin ketika kami dalam keadaan kehausan. Seorang perempuan, jangan dikira hanya laki-laki, seorang perempuan dari Ansar ketika bapaknya, saudaranya, suaminya di perang Uhud semuanya syahid, terbunuh di perang Uhud. Ketika berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika pulang para pasukan muslimin dari peperangan Uhud, maka semuanya ditanya oleh perempuan tersebut, "Ma fa'ala Rasulullah?" Bagaimana kabarnya Rasulullah? Orang mengatakan, "Ya mra'ah, wahai wanita, wahai perempuan, bapakmu terbunuh di dalam peperangan Uhud." Tapi yang keluar dari lisannya, "Ma fa'ala Rasulullah." Bagaimana kabarnya Rasulullah? Orang tua saya terbunuh, alhamdulillah. Namun bagaimana kabarnya Rasulullah? Rasulullah lebih mereka cintai melebihi dari orang tua mereka sendiri. Bertanya perempuan tersebut, "Mana Rasulullah? Ma fa'ala Rasulullah?" Kemudian datang lagi orang, "Wahai perempuan, bapakmu meninggal dunia, dia terbunuh di dalam peperangan dan dia pun di sana syahid di dalam peperangan." Maka perempuan tersebut menanyakan, "Ma fa'ala Rasulullah?" Yang saya tanyakan, bagaimana kabarnya Rasulullah? Allahumma shalli ala Muhammad. Suaminya gugur dalam peperangan, maka dia pun tidak peduli. Kenapa? Karena la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sebelum saya, kata Nabi Muhammad, lebih kalian cintai melebihi dari orang tuanya, melebihi dari anak-anaknya dan seluruh manusia di alam semesta ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat seorang perempuan yang hatinya telah merasakan daripada al-mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun dikatakan, "Suamimu meninggal." Dia mengatakan, "Tidak jadi masalah, tapi yang saya ingin ketahui bagaimana kabarnya Rasulullah." Luar biasa. Datang lagi yang lain, "Wahai perempuan, saudaramu wafat, saudaramu gugur dalam peperangan." Tapi dia tidak peduli. Dia mengatakan sambil di sana bertanya, "Ma fa'ala Rasulullah?" Bagaimana kabarnya Rasulullah?
maka dikatakan wa huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Ya wahai perempuan, Rasulullah dalam keadaan baik, Rasulullah selamat meskipun ada luka di dalam diri beliau, meskipun beliau di sana terluka, tapi beliau selamat sebagaimana yang kau inginkan. Apa kata perempuan tersebut? Dia tidak puas dengan mendengar kabar tersebut sebelum matanya memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Arinihi hatta anzura ilaih. Saya tidak puas mendengar kabar Nabi Muhammad dalam keadaan selamat. Arini, perlihatkan kepadaku hatta anzura ilaih, sebelum aku melihat bagaimana kondisi Nabi Muhammad. Falamma ra'athu, manakala perempuan tersebut melihat bagaimana kondisi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dalam keadaan selamat, maka perempuan tersebut mengucapkan sebuah perkataan yang sumbernya dari kecintaan yang sangat dalam dari hati perempuan tersebut. Beliau mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Orang tuanya meninggal dunia, suaminya wafat, keluarganya pun di sana, saudaranya pun gugur dalam peperangan Uhud, tapi dia tidak peduli, yang penting Nabi Muhammad dalam keadaan selamat. Allahumma salli ala Muhammad. Sambil perempuan tersebut memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sambil mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Segala musibah yang menimpaku asalkan tidak menimpamu ya Rasulullah, sungguh musibah tersebut adalah ringan bagiku. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak jadi masalah orang tuanya wafat, suaminya wafat, saudaranya wafat, hartanya hilang, sesuatu yang berharga hilang, asalkan jangan kehilangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya hadirin hadirat sekalian, kalau kita ingin mengetahui di mana kedudukan kita di dalam hati Nabi Muhammad dan di mana besok kedudukan kita di hari kiamat, apakah kita berjauhan dari Nabi Muhammad ataukah mendekat dengan Nabi Muhammad? Kalau kita ingin mengetahui, hadirin hadirat sekalian, kalau kita ingin mengetahui bagaimana posisi kita dan di mana kita besok di hari kiamat, apakah berdekatan dengan Nabi Muhammad ataukah sebaliknya berjauhan wal iyadu billah, ataukah tidak melihat sama sekali, maka lihatlah, perhatikanlah, introspeksilah dalam diri kita masing-masing, di mana Nabi Muhammad di dalam diri kita. Di mana Nabi Muhammad di dalam diri kita? Jika Nabi Muhammad di dalam diri kita lebih kita cintai dari segala apa yang kita punya, absyir, ambil kabar gembira, engkau besok bakal dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi jika selama di dunia Nabi Muhammad kita anggap biasa, perayaannya pun, perayaan maulid pun kita anggap hal yang biasa, maka ketahuilah, seperti itulah nantinya posisimu di hari kiamat bersama beliau. Sedangkan semuanya nanti besok di hari kiamat menginginkan kedekatan dengan Nabi Muhammad. Introspeksilah hadirin hadirat, kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal akan meninggalkan kita, namun bagaimana Rabiul Awal menyisakan suatu kesan di dalam hati dan jiwa kita. Jadikan Nabi Muhammad melebihi dari segala-galanya. Letakkan sunnahnya adalah yang paling mahal kita miliki, syariatnya yang paling berharga, solawat kepada beliau adalah yang paling banyak membasahi bibir kita, sehingga besok nantinya yang kita harapkan adalah yaitu kebersamaan dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh celaka siapapun orang yang hidup di dunia kalau besok tidak menemukan wajahnya Nabi Muhammad. Siapapun orang yang hidup di dunia kalau besok tidak menemukan wajah Nabi Muhammad, sungguh sial, sungguh celaka, sungguh binasa. Dari karenanya perhatikan di mana kedudukan Nabi Muhammad dalam diri kita. Kalau memang benar engkau mencintainya, engkau akan memperbanyak menyebutnya. Kalau engkau memang benar-benar mencintainya, engkau akan semangat di dalam mengkaji dan mengambil bahagian terbesar dari warisannya, yaitu ilmu agama. Kalau engkau benar-benar mencintainya, engkau akan menghidupkan segala sunnahnya. Kalau engkau benar-benar mencintainya, engkau akan membela syariatnya. Jika engkau benar-benar mencintainya, engkau akan mendahulukannya dari segala-galanya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dianugerahkan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum lagi Sayyidina Bilal bin Rabah,
muadzinnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Manakala wafat Nabi Muhammad, manakala meninggal Nabi Muhammad, beliau tidak kuasa untuk tinggal di Madinatul Munawwarah. Beliau diperintahkan azan, disuruh azan oleh Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, "Udhran ya Abu Bakar, udhran ya Khalifatul Rasulullah." Maafkan saya wahai Khalifah Rasulullah, saya tidak mampu lagi azan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Wa Sayyidina Bilal tidak mampu hidup di Madinatul Munawwarah. Tahukah kenapa hadirin hadirat sekalian? Kenapa Sayyidina Bilal tidak sanggup tinggal di Madinatul Munawwarah? Karena setiap tempat yang beliau lihat mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Setiap tempat yang beliau lihat, yang beliau jalani, yang beliau lewati mengingatkan momen terindah beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga air mata kerinduan beliau kepada Nabi Muhammad tidak terbendung, sehingga beliau tidak mampu untuk berlama-lama tinggal di Madinatul Munawwarah, dan beliau keluar dari negeri Madinatul Munawwarah menuju ke suatu daerah negeri Syam. Beliau berkeluarga di sana setelah beberapa tahun. Setelah beberapa tahun Sayyidina Bilal bin Rabah, kemudian suatu malam beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan mata kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Bilal, ma hadzal jafwah?" Wahai Bilal, wahai Bilal, sudah lama engkau meninggalkan kota Madinatul Munawwarah. Ama ana laka alla tazurana, apakah engkau tidak rindu untuk berziarah, datang mengunjungiku? Ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Bilal terbangun dari tidurnya sambil menangis. Lantas istrinya mengatakan, "Ada apa engkau wahai Bilal? Apa yang membuat engkau menangis wahai Bilal?" Kata Sayyidina Bilal, "Saya bermimpi Rasulullah. Saya berjumpa Rasulullah." Sudah beberapa tahun Bilal meninggalkan Madinatul Munawwarah. Kenangan yang begitu indah, bagaimana kesan yang begitu indah di negeri Madinatul Munawwarah. Kemudian Sayyidina Bilal menceritakan kepada istrinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Apakah engkau tidak merindukanku untuk berziarah ke makamku wahai Bilal?" Maka Sayyidina Bilal langsung bergegas menyiapkan bekal, dan beliau pergi tanpa memikirkan apapun. Berangkat Sayyidina Bilal bin Rabah dari negeri Syam ke Madinatul Munawwarah. Bayangkan hadirin hadirat sekalian, perjalanan yang menuai dengan kerinduan, perjalanan yang penuh dengan kerinduan. Linangan air mata membasahi pipi Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang penuh dengan cinta, perjalanan yang penuh dengan rindu ke negeri Madinatul Munawwarah. Sampai ke gerbang Madinatul Munawwarah, beliau pun mencium di sana tanah Madinatul Munawwarah, dan beliau menemukan aroma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian beliau masuk ke kota Madinah, melihat ke suatu pohon mengingatkan beliau dengan Nabi Muhammad. Pernah singgah dengan Nabi Muhammad, melihat suatu jalan, beliau teringat bahwasanya jalan itu pernah dilewati dengan Nabi Muhammad. Sampai di sana Sayyidina Bilal bin Rabah melangkah satu demi langkah. Di sana beliau melangkahkan kakinya, langkah yang sudah di sana dirindukan oleh Sayyidina Bilal, untuk melihat bagaimana di sana kerinduan yang begitu hebat di dalam hati beliau. Masuk ke masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasanya ada Nabi Muhammad di masjid tersebut, melihat ke mihrab, melihat dahulunya ada Nabi Muhammad di mihrab tersebut. Namun pada saat ini Sayyidina Bilal sudah tidak menemukan Nabi Muhammad. Namun ketahuilah, meskipun Nabi Muhammad tidak ada di dalam pandangan Sayyidina Bilal, namun hidup di dalam hatinya Sayyidina Bilal. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah melangkahkan kaki beliau sampai tidak mampu untuk berjalan lagi. Ketika itu Sayyidina Bilal bin Rabah sampai ke pusaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tersungkur di pusara hujrahnya Nabi Muhammad, tersungkur di pusaranya Nabi Muhammad sambil mengucapkan dengan lirih, dengan kerinduan, "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah." Setiap solat 5 waktu kita mengucapkannya.
Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi pertanyaannya, bagaimana ucapan itu? Apakah menggerakkan hati dan sanubari kita, atau hanya sekedar ucapan, hanya sekedar lisan kita yang mengucapkan tanpa kehadiran hati kita? Sayyidina Bilal menangis di sana, tersungkur di pusaranya Nabi Muhammad sambil mengucapkan salam. Kemudian tidak lama datanglah Sayyidina Abu Bakar menepuk pundaknya Sayyidina Bilal. Ketika Sayyidina Bilal menoleh ke belakang melihat Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, Bilal ketika melihat Sayyidina Abu Bakar teringat ini adalah yang menemani Nabi Muhammad di dalam Gua Tsur ketika diburu oleh para musyrikin, ingin dibunuh. Maka teringat Sayyidina Bilal, inilah sahabat Rasulullah yang menemani di dalam gua selama 3 hari. Sayyidina Abu Bakar melihat Bilal, Bilal adalah seorang muadzinnya Rasulullah. Maka mereka pun berpelukan, melepaskan rindu, meluapkan rindu di hadapan hujrahnya Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar menangis. Kenapa menangis melihat Bilal? Teringat tentang muadzinnya Rasulullah. Bilal menangis melihat Sayyidina Abu Bakar karena Abu Bakar adalah orang yang menemani Nabi Muhammad 3 hari 3 malam di Gua Tsur. Maka tidak disangka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, halaka alla tu'adzin. Sayyidina Bilal bin Rabah diminta oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, alla tu'adzin lana kama kunta tu'adzin fi ahdi Rasulillah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar meminta kepada Sayyidina Bilal, halaka tu'adzin lana kama kunta tu'adzin fi ahdi Rasulillah. Wahai Bilal, maukah engkau azan sebagaimana dulunya engkau azan di masanya Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar tidaklah meminta Bilal untuk mengumandangkan azan, melainkan adalah untuk membangkitkan kembali kerinduan beliau kepada Nabi Muhammad. Karena tidaklah didengar suara Sayyidina Bilal di masa itu, melainkan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bilal pun tertunduk menangis sambil mengatakan, maafkan saya wahai Abu Bakar, saya tidak mampu azan setelah wafatnya Rasulullah. Datang Sayyidina Umar. Ketika mendengar kedatangan Sayyidina Bilal, Sayyidina Umar pun bergegas untuk menyambut kedatangannya. Kemudian Sayyidina Umar melihat Bilal dari kejauhan, berlinang air mata. Sayyidina Bilal melihat Umar pun berlinang air mata, dan mereka pun berpelukan di hadapan hujrahnya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar melihat Sayyidina Bilal, memandang ini adalah orang yang sering mengumandangkan azan di hadapan Rasulullah. Wa Sayyidina Bilal memandang Sayyidina Umar dengan pandangan ini adalah orang yang diinginkan Islamnya oleh Rasulullah. Sehingga mereka pun di sana menangis merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai Sayyidina Umar pun juga meminta apa yang diminta oleh Abu Bakar, halaka tu'adzin lana kama kunta tu'adzin fi ahdi Rasulillah. Maukah engkau azan wahai Bilal sebagaimana dulunya engkau azan ketika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Sayyidina Bilal? Saya tidak sanggup azan lagi wahai Umar setelah wafatnya Rasulullah. Tidak lama kemudian datanglah cucu Nabi Muhammad yang tercinta, Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Sayyidina Bilal ketika melihat Sayyidina Al-Hasan wal Husain, beliau ingat ini adalah orang yang sering main di pundaknya Nabi Muhammad. Ini orang yang sering digendong oleh Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Bilal pun memeluk mereka berdua sambil mencium Sayyidina Hasan dan mencium Sayyidina Husain. Dan Sayyidina Bilal mengatakan, terima kasih wahai Allah, saya datang ke sini merindukan Nabi Muhammad, dan yang kau kirim adalah kedua cucunya. Sungguh saya menemukan aroma Nabi Muhammad, sungguh saya menemukan aroma Rasulullah di dalam diri kalian berdua. Kemudian apa kata Sayyidina Al-Hasan wal Husain? Sayyidina Al-Hasan wal Husain mengatakan, ya Bilal, hallaka tu'adzin lana kama kunta tu'adzin fi ahdi Rasulillah. Wahai Bilal, maukah engkau azan sebagaimana dulu engkau azan ketika kakek kami saya ada? Wahai Bilal, maukah engkau azan sebagaimana dulu engkau azan ketika kakek kami ada? Sayyidina Bilal mengatakan, sungguh saya telah menolak permintaan Abu Bakar, saya menolak permintaan Umar. Namun apabila kalian cucu Rasulullah, cucu kesayangan Rasulullah yang meminta saya untuk mengumandangkan azan, kalau saya menolak permintaan kalian, apa yang akan saya jawab besok di hadapan Rasulullah? Maka Sayyidina Bilal pun bersiap untuk azan. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad ada pada saat itu, seluruh para sahabat yang mengetahui kedatangan Sayyidina Bilal datang ke masjid, menunggu saat-saat Sayyidina Bilal naik ke tempat beliau sering azan. Wa Sayyidina Bilal,
hati yang dipenuhi dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Beliau berjalan seperti selagi ada Nabi Muhammad, dan para sahabat melihat Sayyidina Bilal berlinang air mata. Ini yang menunjukkan Rasulullah hidup di dalam hati mereka. Rasulullah hidup di dalam hati mereka. Kemudian Sayyidina Bilal, datanglah waktu salat. Pada saat itu semua orang menanti-nanti Sayyidina Bilal azan. Mereka merindukan sebuah suara yang dahulu mereka dengar di masanya Rasulullah. Ketika Sayyidina Bilal naik ke tempat biasa beliau azan, ada para sahabat yang ketika melihat itu beliau menutup kepala sambil menangis, teringat tentang masa Nabi Muhammad ada pada saat itu. Mulailah Sayyidina Bilal mengumandangkan azan dengan suara yang sering mereka dengar ketika ada Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal mengumandangkan azan dengan lantangnya, dengan suara yang penuh dengan kerinduan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka seluruh sahabat yang ada di dalam Masjidin Nabawi semuanya menundukkan kepala dan mereka menangis sejadinya. Kenapa mereka menangis? Mereka merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang yang ada di luar masjid, mereka langsung datang ke masjid. Kenapa mereka datang ke masjid? Mereka datang ke masjid langsung di sana sambil mengatakan, Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah diutus kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Kenapa? Karena mereka mendengar ketika suara ini, mereka dengar dahulunya ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Perempuan-perempuan yang ada di rumahnya, yang mereka sangat malu untuk keluar rumah mendengar suara Sayyidina Bilal, mereka keluar sambil mengatakan dengan linangan air mata, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah hidup kembali? Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Perempuan-perempuan keluar yang di pasar semuanya datang ke masjid, yang di dalam masjid penuh dengan tangisan. Mereka di sana mengatakan, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah hidup kembali? Kemudian ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Sayyidina Bilal pun tersungkur. Beliau terduduk dan beliau tidak sanggup lagi mengumandangkan azan setelah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah bagaimana kecintaan Sayyidina Bilal bin Rabah. Kita hadirin hadirat, dalam satu hari satu malam mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan di dalam azan, bagaimana reaksi hati dan sanubari kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Orang yang mencintai Nabi Muhammad ketika mendengar nama beliau disebut, setidaknya mulutnya bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga para perawi di sana menyebutkan, tidak pernah kami melihat tangisan yang lebih dahsyat setelah wafatnya Rasulullah melainkan tangisan ketika Sayyidina Bilal datang ke Madinah mengumandangkan azan. Tangisan penduduk Madinah pecah begitu luar biasa, dan tidak ada tangisan yang lebih pecah melebihi tangisan ketika Sayyidina Bilal datang ke Madinatul Munawwarah mengucapkan di sana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya ketika Sayyidina Bilal bin Rabah menjelang sakaratul maut, beliau tersenyum, beliau bahagia, sampai istrinya mengatakan, wa huzna, wa huzna. Alangkah sedihnya Sayyidina Bilal, alangkah malangnya nasib Bilal merasakan sakaratul maut. Tapi Sayyidina Bilal mengatakan, wa tarabah, wa tarabah. Alangkah indahnya kematian ini, alangkah indahnya kematian ini. Kenapa kematian bagi Sayyidina Bilal menjadi indah? Dengarkan apa kata Sayyidina Bilal, ghadan algal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Kenapa kematian ini menjadi indah bagi saya? Karena sebentar lagi saya akan berjumpa dengan orang yang paling saya cintai, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ketika para pencinta yang senantiasa merindukan perjumpaan dengan orang yang dia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kematian bagi mereka bukanlah sesuatu yang menyedihkan, melainkan kematian adalah sesuatu yang mereka tunggu-tunggu, karena kematianlah yang menjadikan mereka berjumpa dengan orang yang dia cintai. Dari karenanya hadirin hadirat sekalian, jadikanlah Nabi Muhammad segala-galanya dalam diri kita.
Jadikan sunnah beliau yang lebih kita utamakan. Jadikan syariat beliau yang paling kita istimewakan. Jadikanlah di sana yang membasahi lisan kita adalah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabiul Awal meninggalkan kita, tapi jangan sampai kecintaan dan kerinduan kita sirna di dalam hati kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya apabila kita ingin mengetahui di mana posisi kita besok di hari kiamat dari Nabi Muhammad, maka lihatlah di mana posisi beliau dalam diri kita. Lihatlah posisi beliau dalam diri kita. Lihatlah bagaimana kita dengan solawat kepada beliau. Lihatlah bagaimana kita dengan sunnah beliau. Lihatlah bagaimana semangat kita di dalam mengambil warisan beliau, yaitu ilmu agama. Lihatlah bagaimana pembelaan kita terhadap syariat beliau. Lihatlah bagaimana kita memperkenalkan Nabi Muhammad di rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayah untuk agar kita di sana benar-benar menjadikan Nabi Muhammad segala-galanya dalam hidup kita, segala-galanya dalam keluarga kita, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keberkahan, sehingga kita besok nantinya bisa berdekatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ingatlah hadirin hadirat sekalian, ketika kita telah dianugerahkan untuk benar-benar memposisikan Nabi Muhammad di dalam diri kita melebihi dari segala-galanya, maka sungguh engkau telah mendapatkan keberuntungan yang sebenarnya. Dan itu adalah nikmat yang paling agung dari Allah, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan keberuntungan yang agung. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, segala kekurangan kita disempurnakan oleh Allah, keburukan kita ditutup oleh Allah, dilimpahkan rezeki yang halal, diwujudkan segala impian kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam mencintai Nabi besar Muhammad, di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad, di dalam kita sama-sama berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang dalam taat ibadah kepadanya. Allah merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Allah merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Allah merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan sahibul bait Pak Haji Gadul sekeluarga Allah limpahkan keberkahan, Allah luaskan rezeki yang halal, Allah mudahkan segala urusan beliau, dihindarkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Dan juga kita mengucapkan selamat kepada putra beliau Haji Ahmad Haitami yang kemarin melakukan akdun nikah. Mudah-mudahan rumah tangganya diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang membanggakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua sebagaimana dikumpulkan pada saat ini di tempat yang mulia ini, semoga besok kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wala ma'na wala hawalaina mahruman wala ma'thuma wala an babika matruda birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabi al-fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar wa sallallahu alaihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu